Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Madura bagi mahasiswa baru. Perkenalkan, nama saya Sandi Vicky Arianto sebagai dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar semester 1 tahun akademik 2020-2021. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Madura. Pada pertemuan kali ini, saya menyampaikan kontrak kuliah sebagai berikut. Sabar menunggu, laptopnya masih lemot. Oke, saya teruskan. Untuk kontrak kuliah Fisika Dasar, yang pertama saya akan bahas manfaat mata kuliah ini. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar fisika yang berhubungan dengan teknik sipil untuk menyelesaikan masalah-masalah fisika dasar melalui kajian teoritis atau demonstrasi. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat memakai berbagai formulasi dan konsep fisika dalam memecahkan masalah teknik sipil. Sederhana, sebagai bentuk penerapan untuk mengasah serta memperdalam ilmu teknik sipil dan sains yang mereka miliki. Yang kedua, deskripsi mata kuliah ini menjelaskan tentang teori yang membahas tentang ilmu fisika dasar keteknikan, terutama dasar teknik sipil. Ilmu fisika dasar keteknikan yang disampaikan meliputi besaran dan vektor. Yang kedua, gerak 1, 2, dan 3 dimensi. Yang berikutnya, hukum Newton. Berikutnya, usaha dan energi. Berikutnya, momentum, impuls, dan tumbukan. Dan yang terakhir adalah kesetimbangan dan elastisitas. Ya, ketiga, capaian pembelajaran. Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, mendeskripsikan gejala alam, dan menjelaskan teori-teori dasar fisika sebagai penunjang mata ajaran di bidang mekanika. Kemudian menerapkannya di dalam ilmu teknik sipil. Yang keempat, kompetensi dasar atau kemampuan akhir yang direncanakan. Mahasiswa mampu memahami definisi fisika untuk teknik. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang besaran-besaran yang digunakan dalam ilmu fisika sebagai ilmu dasar yang dapat diaplikasikan dalam bidang ilmu teknik sipil. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang besaran vektor dan skala dalam besaran fisika serta operasi matematika pada vektor. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang benda yang bergerak lurus beraturan dan bergerak lurus berubah beraturan, serta memberikan contoh untuk keadaan masing-masing. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang benda yang bergerak dalam bidang datar dan memberikan contoh-contohnya. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep hukum Newton 1, 2, dan 3, serta penjelasan dari contoh masing-masing.
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi usaha dan energi. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dari momentum dan impuls. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang syarat-syarat kesetimbangan dan elastisitas. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami konsep mekanika fluida. Untuk penjabaran topik pembahasan, untuk penjabaran topik pembahasan yang saya sebutkan di atas barusan itu ada di sebelah strategi pembelajaran. Di situ sudah tertera ada besaran. Yang pertama kita harus belajar atau kita harus belajar besaran dan vektor. Yang kedua, gerak 1, 2, dan 3 dimensi. Gerak ini maksudnya adalah hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Yang berikutnya, kita harus tahu teori usaha dan energi, momentum, impuls, dan tumpukan, kesetimbangan dan elastis. Yang terakhir adalah mekanika fluida. Topik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini harus terlaksana pada semester 1. Untuk strategi pembelajarannya, dalam setiap pertemuan diawali dengan salam. Yang berikutnya, pada pertemuan pertama dijelaskan kontrak kuliah. Yang saya jelaskan ini adalah kontrak kuliah. Yang berikutnya, pada setiap awal perkuliahan dijelaskan kompetensi yang diharapkan akan dicapai mahasiswa. Di setiap akhir perkuliahan diadakan evaluasi dan disampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Yang paling penting, metode perkuliahan menggunakan metode daring, yaitu YouTube, WA Group, email. Untuk nilai, untuk penilaian, nilai A mendapatkan poin 4 dengan rank nilai A 85 sampai 100. Untuk nilai AB dapatkan poin 3,5 dengan rank 77 sampai 84. Untuk nilai B, poin mendapatkan 3, ranknya 70 sampai 76. Dan berikutnya silakan baca sendiri. Untuk bobotnya, UTS saya pakai pedoman universitas. Untuk UTS itu 30%, untuk UAS-nya 40%, tugas setiap pertemuan itu bobotnya 30%. Oke, setelah kontrak kuliah, saya akan menjelaskan mengenai mengenai absensi. Berikut cara mengenai absensi perkuliahan daring untuk mata kuliah yang saya ampu. Sabar, saya masih membukanya. Untuk kontrak kuliah, kalau ada pertanyaan silakan komen di komentar. Saya stopkan untuk kontrak kuliahnya dulu. Saya akan menjelaskan bagian absensi. Pada bagian absensi, nanti pada akhir kuliah,
kalian harus mengisi absensi yang sudah saya sediakan. Cara mengisi absensi, saya bacakan biar lebih pas. Absensi fisika kelas A, dosen pengampu Sandi Vicky Arianto. Untuk cara mengisinya, nomor absen kalian tinggal dipilih nomor berapa. Contoh, nomor absen si A. Nomor absennya 20. Langsung diklik 20. Ini sebagai contoh. Tergantung dari nomor absen. Kalau tidak tahu nomor absennya kalian, coba cek di fakultas atau tanyakan ke fakultas. Setelah nomor absen sudah diisi, maka nama kalian harus diisi di sini. Diketik nama kalian, nama lengkapnya. Setelah nama kalian diisi di sini, terus berikutnya NPM nomornya. Contoh di sini saya kasih contoh Ali. NPM-nya jangan sampai lupa. NPM-nya kalian diisi. Ini hanya sebagai contoh. 768 sembarang saya ini. Oke, ini saya isi. Kalau di antara nama lengkap dan NPM tidak diisi, maka tidak bisa terkirim. Ini hanya sebagai contoh. Nah, yang di bawah. Silakan isi absen di bawah ini sesuai kehadiran pada hari ini. Kalau hadir ya hadir. Kalau sakit, klik sakit di situ. Kalau izin, klik di izin di situ. Nah, ini saya minta kalian harus jujur di situ. Kalau terlambat, klik terlambat. Kalau tidak terlambat, ya langsung hadir saja. Nah, setelah terisi semuanya, baru kirim. Oke, paham? Kalau tidak paham, silakan komen di komentar. Ini absennya, cara untuk mengisi absen. Link absensi saya akan bagikan setelah kuliah selesai. Oke, saya stopkan untuk absensinya. Oke, sudah. Segala pertanyaan mengenai materi dan perkuliahan melalui kolom komentar YouTube. Artinya, segala pertanyaan yang kalian tanyakan, yang kalian tidak tahu, silakan tulis di kolom komentar. Oke, itu saja untuk mata kuliah hari ini. Kita ketemu di mata kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.